Halo, anak-anakku kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa kembali dengan Bapak Bambang Herlambang dari SDN 8 Cisere, Kauripan Pajajaran, Purwakarta. Pertemuan kali ini kita akan membahas tema 4, subtema 3, pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajarannya: 1. Menentukan topik penjelas, deret penjelas, dan kesimpulan dari sebuah teks bacaan. 2. Mengetahui cara kerja energi alternatif sel surya. 3. Membuat energi alternatif sederhana. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu Institusi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future Selasa 24 Juli 2012. Seminar ini dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN, serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional. Seminar membahas tentang potensi, perkembangan, serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun, potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan, maka akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif, sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini, penggunaan sel surya masih terbatas, hanya dalam skala kecil, seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya pengguna sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian Universitas Indonesia yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas. Energi sel surya ini, pengganti bahan bakar fosil, perlu terus diupayakan. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Yuk kita tentukan topik penjelas, deret penjelas, dan kesimpulan dari bacaan tersebut. Bumi yang kita tinggali memiliki beragam sumber daya alam seperti contohnya matahari. Di mana Indonesia merupakan negara tropis yang dimana dalam artian Indonesia disinari matahari cukup lama dari 10 hingga 12 jam setiap harinya. Maka dari itu penggunaan panel surya sangat cocok dipakai sebagai pembangkit listrik di Indonesia. Lantas, bagaimana sih cara kerja panel surya? Secara sederhananya, matahari membiaskan cahayanya dan kemudian cahaya tersebut akan diterima oleh panel surya melalui sel-sel surya sehingga akan menghasilkan tegangan listrik direct current atau sejajar. Fenomena ini disebut dengan fotovoltaik. Setiap sel surya terdiri dari dua lapisan silicon yang saling menempel, yaitu lapisan silicon tipe N dan lapisan silicon tipe P atau PN junction. Mari kita lihat bagaimana ketika elektron mendapatkan cahaya. Maka elektron akan mendapatkan energi foton yang menyebabkan elektron bergerak secara acak. Kemudian elektron pada sisi N akan mengisi lubang elektron di sisi P sehingga daerah deplesi terbentuk. Kemudian arus DC tersebut akan tersimpan pada baterai dan mengisi daya baterai hingga penuh. Akan tetapi listrik tersebut belum dapat dipakai ke peralatan rumah tangga, dikarenakan peralatan rumah tangga rentan menggunakan arus DC, tetapi lebih banyak menggunakan arus AC atau alternative current. Lantas, bagaimana cara untuk mengubah arus DC menjadi AC?
Untuk mengubahnya, maka diperlukan sebuah alat yang dinamakan konverter, di mana konverter ini akan mengkonversikan listrik dari arus DC menjadi arus AC atau arus bolak-balik. Sehingga peralatan elektronik rumah tangga sekarang sudah bisa digunakan. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa. Setelah melihat penjelasan video tersebut, sekarang kita tahu bagaimana cara panel surya merubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Ayo kita buat energi alternatif sederhana. Alat dan bahan: 1 kentang, bisa diganti lemon atau umbi-umbian, 2 lampu LED, 3 kabel, 4 penjepit buaya, 5 lempengan tembaga, 6 lempengan seng. Langkah percobaan: 1. Tusukkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang mentah. 2. Jepitkan kabel pada lempengan tersebut dan hubungkan dengan lampu. 3. Lihat nyala lampu yang terjadi. 4. Jika nyala lampu belum kelihatan, maka tambahlah kentang agar arus listrik yang dihasilkan bertambah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi anak-anakku semua. Berjumpa kembali dengan Bapak di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.